Dikatakan itu dari para filsuf sendiri yang kata beliau kafir gitu loh. Tapi selagi apa yang dikatakan itu masuk akal dan tidak bertentangan dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis, apa alasannya kita menolaknya, kata beliau. Falima yang bagi ayyuh jara wa yutrak. Karena apa kita harus menolak perkataan itu? Toh meskipun misalnya itu memang murni perkataannya para filsuf itu sendiri. Para nabi gak pernah mengatakan, para sufi gak pernah mengatakan. Bahkan di dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab zaman dahulu juga gak ada yang mengatakan hal semacam itu. Pertama kali dikatakan oleh para filsuf. Tapi kalau memang itu kebenaran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kenapa kita harus menolaknya? Kata beliau. Bukan hanya itu, walau fatahna maka lamun muka pasira kaulah hadal babah da panikalabang. Kalau logika semacam ini kita pakai, kalau misalnya kita beranggapan bahwasannya kalau itu datang pertama kali dari orang yang salah, maka berarti itu pasti salah, harus kita tinggal, harus kita cegah. Watatorrokna ban tekah pasir kaulah ila ayuh jaroh dakotu nyegah pasir kaulah ninggal pasir kaulah nyegah kullu hakin pasira saben-saben penapa saben-saben kebenaran sabakoh sekada penapa kalam ilahi kullu hakin saben-saben kebenaran sabakoh sekada ilahi da khotirul mubtilin pon apa pikirna orang yang salah la lazimana maka lazim nah pasira kaula annah jurah dak kotunya ke pasira kaula kiron dak ka banyak minal haqi dari kebenaran. Maka kata beliau di sini, kalau semisal saya membuka mengabsahkan logika semacam itu, bahwa kalau segala sesuatu yang datangnya dari orang yang salah itu pasti salah, maka berarti ya kita harus mencegah dari banyak kebenaran. Kalau yang datangnya dari orang salah itu berarti kita harus tinggal. Kalau yang datangnya dari orang salah itu pasti harus kita buang, maka berarti kita banyak membuang kebenaran. Wala lazimana ban lazim na pasira kaula annah jurah dak kotu nyeke pasira kaula jumlatan dak kas jumlah min ayatil qur'ani dari banyak-banyak ayat Al-Qur'an wa khabarir rasuli dan banyak-banyak hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hikayatis salafi dan banyak-banyak hikayat ulama zaman dahulu wa kalamatil hukama'i dan banyak-banyak kalimat ahli hikmah wa sufiyati dan bangsa sufi. Maka kalau memang kita itu harus meninggalkan semua yang datang dari orang yang salah, maka kita berarti harus meninggalkan semua banyak kebenaran dan banyak sesuatu yang dari misalnya mereka mengutip Al-Quran, berarti Al-Qurannya harus kita tinggal juga. Mereka mengutip sabda-sabda Nabi, kita harus meninggalkan juga. Mereka mengutip cerita-ceritanya ulama zaman dahulu, kita harus tinggal juga. Kalau memang kayak gitu logikanya, ya berarti ya gak begitu. Bukan berarti harus kita tinggal. Selagi memang itu sesuai dengan akal dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, falima yang bagi ayuh jara wa yutrak. Apa alasan kita untuk meninggalkannya? Gak ada. Nah, karena al-hikmah itu dholatul mukmin. Hikmah itu adalah peninggal barang hilangnya orang mukmin. Kalau kebenaran itu ditemukan oleh siapa saja, ya maka orang mukmin itu ahaqqu bihi, lebih berhak. Jadi dari siapa saja yang menemukan, makanya diantara guru saya mengatakan kebenaran itu kayak barang hilang. Bagaimana barang hilang itu? Siapa saja yang menemukan, ya kita bersyukur. Maksudnya dikembalikan ke kita kan begitu. Kita pakai.
Bukan berarti kalau barang kita hilang, yang menemukan musuh kita, mau dikembalikan kita agak mau, ya enggak. Malah kita bersyukur gitu ya. Barang itu ditemukan, kebenaran itu ditemukan. Li'anna sahibal kitab ikhwanis sofa, karena saungkuna pengarangnya kitab ikhwanis sofa. Ikhwanus sofa itu adalah sekelompok orang yang anonim, maksudnya namanya agak ketemu. Ini bergerak di bawah tanah. Ikhwanus sofa. Ikhwanus sofa itu penganutnya Syiah Batiniyah, Syiah Ismailiyah, kebatinan. Tapi mereka ahli filsafat. Jadi mereka memang, ya kata beliau di sini, mencampur adukan Al-Quran, hadis dengan untuk menyusupkan pendapat mereka, menyusup kebatilan mereka dengan Al-Quran dan hadis. Ikhwanus sofa. Siapa pengarangnya ya nggak tahu. Itu sekelompok itu Ikhwanus sofa. Sama yang baru-baru ini misalnya kayak ya mungkin kalian tahu Harun Yahya. Harun Yahya itu ya bukan satu orang. Tapi memang yang ditokohkan kayak satu itu. Tapi dibalik satu orang namanya Harun Yahya itu banyak orang di sana. Makanya karyanya itu gak terhitung Harun Yahya. Dan dihukum kan karena banyak kasus itu. Dihukumannya kemarin-kemarinnya berapa tahun ya? Dapat 2 tahunan kalau. Dihukum selama 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun. Dia ya meskipun hidup, agaknya teman-teman saya, walaupun hidup 1000 tahun kalau di penjara apa gunanya gitu. Memparodikan lagunya Opik gitu. Lah, Harun Yahya itu sampai di penjara 1000 tahun. Lah Harun Yahya itu di balik nama Harun Yahya banyak orang di sana. Makanya satu karya dengan karya yang lain bertentangannya itu sangat luar biasa. Itu diantara yang membongkar kedok itu, yang maksudnya membukukan itu orang Madura, ada orang Sumeneb itu ada satu buku khusus tentang Harun Yahya. Di sisi lain ada buku yang sangat sekuler, di sisi lain Harun Yahya itu sangat Islamis, banyak, sangat bertentangan lah satu sama lain. Ya karena memang yang menulis banyak orang sebenarnya, tapi di atas namakan satu. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Ikhwanus sofa itu adalah sekelompok, ya di atas namakan Ikhwanus sofa, sekelompok. Auradah setekah ada ka ayat fi kita nekaki pasir Ikhwanus sofa ada ka ayat fi kitabihi dalam kitab Ikhwanus sofa mustashidan hale adalil biha kalaban ayat wa mustadrijan ban abujuk kulubal hamko ka banyak-banyak atena orang sebuduh biwasitotiha kalaban pelantara ayat-ayat kalaban pelantara ayat wal akhbar ila batilihi daka kebatilna Ikhwanus sofa. Apa yang dilakukan Ikhwanus sofa di zamannya? Ikhwanus sofa mereka karena memang penganut Syiah Batiniyah yang sangat mistik itulah, yang kebenaran bukan dari akal, kebenaran bukan dari apa, tapi dari imam mereka yang gaib. Mereka terilham dari imam mereka yang gaib. Lah Ikhwanus sofa itu kalau hanya pakai langsung doktrinan kayak gitu ya gak bisa diterima sama orang. Tapi dia menyisipkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an agar mereka tertarik. Oh ya ternyata ada juga di Al-Qur'an. Oh iya ternyata ada juga. Ya dan ini banyak sekarang kan kebatinan-kebatinan mengutip ayat Al-Qur'an. Ya kayak misalnya sholat, istilahnya gak wajib sholat, yang wajib itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ngutip ayat Al-Qur'an gitu. Itu ya banyak dari zaman dahulu memang ada kayak gitu. Wa yatada'a ban ngajak pasira Ikhwanus sofa
Wa yatada'a ban ngajak dalika kenapa kak disa taturukuna an-nahjura iya boleh ila ayastakhrija dak kotu maka luar al mubtiluna pasera banyak orang yang sebetal al haqqo dak kebenaran min aidina dari tanah kaulah bidaihim kelaban nyaba mubtilun iyahu dak ka desa hak fi kutubihim ing dalem banyak kitab mubtilun wa aqallu darajatil alimi tining paling titik derajat orang yang alim. Orang dikatakan tahu itu minimalnya itu kayak apa? Orang dikatakan alim itu minimalnya kayak apa? Ini kata beliau. Ayyatamayaza panika kotu beda pasara alim anil ami dari orang yang awam al-gumri selugu setak pengalaman. Fala ya'afu maka tak beriang pasara alim al asalah dak kamattu wa in wajada senajan nemu pasara alim huda ka asal fi mihjamatil hujjami dalem tempat cantuk ke tempat bekama orang ahli bekam tempat cantuk ke orang ahli cantuk wa yatahaqqaqu banyata annal mahjamatah cak songkuna tempat cantuk la tughayyiru tak ngubah panapa mihjamah datal asli dak ka zat matu nah, paling sedikitnya minimal orang yang dikatakan tahu itu bagaimana kata beliau orang dikatakan tahu itu seenggaknya dia berbeda dengan orang awam, orang yang lugu, orang yang tidak berpengalaman. Ya sama misalnya orang dikatakan berpengalaman, orang bisa dikatakan tahu main catur misalnya. Apa minimalnya dia tahu main catur? Ya dia beda dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Bagaimana cara menggerakkan pion-pionnya ini? Gimana cara menggerakkan bentengnya misalnya? Baru itu minimalnya ya kayak gitu. Kalau masih sama dengan orang yang lugu, ya berarti dia tidak tahu. Orang bisa dikatakan tahu caranya naik sepeda motor misalnya. Yaitu dia minimalnya tidak sama dengan orang yang tidak tahu sama sekali. Yang nggak pernah sama sekali kegonjang rematur, ya berarti dia tidak tahu. Orang bisa dikatakan tahu membaca Al-Quran misalnya. Ya dia bagaimana perbedaannya dia dengan orang yang tidak pernah baca sama sekali. Nah, kalau berbeda maka berarti dia orang yang tahu. Bagaimana orang yang tahu kata beliau? Orang yang tahu seharusnya tidak jijik, tidak menjauhi madu. Yang mana madu itu ada di wadah yang dibuat cantuk. Wadah dibuat cantuk, tahu cantuk ya, bekam itu wadah yang wadahnya darah itulah. Nah, madu diletakkan di sana, gak ada darahnya, gak pernah dipakai cantuk. Orang yang tahu, orang yang alim, seharusnya gak jijik ini, gak jijik. Kenapa? Karena ini fa'innan nafrotah, maka seorang guna fa'innan nafrota tob'i cek saung kuna jiji ing batak larina batak anhu dari asal mabniyatun panika terbangun ala jahli amiyin ing atase buduna orang awam. Kenapa kok harus jijik? Wong jijik itu ya sebenarnya karena ketidaktahuan. Kenapa orang jijik kalau ada madu di dalam tempat bekam? Ya karena dia tidak tahu. Kalau orang tahu bahwasanya sebenarnya ya kalau tempat bekamnya bersih, belum pernah dipakai misalnya, diisi madu, ya madunya ya tetap madu, enak gitu.
Seharusnya kayak gitu. Orang misalnya ada, mohon maaf, softtek misalnya, atau softtek ya, yang dipakai perempuan itu belum pernah dipakai, dibuat lap-lapan. Orang yang bodoh seharusnya jijik gitu, tapi seharusnya kita gak perlu jijik ya, karena itu belum dipakai. Yang menjijikkan itu ya karena sudah dipakai. Tempat bekam itu yang menjijikkan itu ya karena darahnya itu. Kalau belum pernah dipakai, ngapain harus jijik kepada madu yang ada di dalamnya? Nah itu seharusnya kayak itu. Mansuhu tining timbul ami annal mahjamata saungkuna tempat cantu innama saungkuna barang sigot ikunaki punapa mihjamah lidami ka angkuidara al mustaqdari saya jijik. Ini kenapa mereka bisa jijik kepada tempat bekam tadi itu? Karena orang awam beranggapan bahwasannya seharusnya begini, tempat bekam itu digunakan untuk darah, yang mana darah itu menjijikkan. Fayadun maka nyangka pasira ami anadama cek saungkuna darah al mustaqdara jijik likaunihi karena saungkuna darah filmih jamati di dalam tempat cantu. Wala yadri ban ta'oning annahu cak saungkuna dam mustaqdarun panika jijik li sifatin karena sifat fidatihi dalam datiana dam. Fa idza udimat maka bila sobung hadis sifatu panapa panika sifat fil asali dalam matu fakaunuhu maka badana asal fi darbihi dalam badana dam la yuksibuhu ta oleh penapa asal kuatatil kasifatih dak ka kuatta ka adisa sifat tak tertular. Fala yang bagi maka tak pantas ayu jabah penapa kotu wajib kotu lahu kan di asal kaunuhu fi torfihi kaunuhu fi fi dorfihi tadi itu al istiqdaru penapa perasaan jijik. Maka di sini kata beliau ini bersamaannya. Ya beliau sampai ya sering dalam beberapa kitab Imam Al-Ghazali memang menganalogikan saat menjelaskan itu dengan sesuatu yang lebih mudah dipahami. Ini beliau menganalogikan terkait pencampuran antara kebenaran dengan kebatilan yang dilakukan oleh para filsuf. Bagaimana dengan ini asal yang ada di tempat yang seharusnya menjijikkan, yang secara naluriah orang seharusnya menjijikkan. Kenapa orang itu beranggapan jijik kepada hal itu? Ya karena mereka beranggapan wadah itu dipakai untuk darah yang menjijikkan. Pertanyaannya sekarang, kalau memang darahnya itu tidak ada di sana, tapi isinya adalah madu, apakah madu itu juga menjijikkan? Tentunya saja enggak, kan begitu. Nah, ini sama halnya orang yang tidak mau ke madu itu sama halnya orang yang nggak mau kebenaran yang tercampur di dalam syubhat-syubhatnya orang filsuf. Nah, itu yang disamakan di sini. Hada tining panika wahmun panika penyangka batilun sifatal. Wawa tining hada walibun panika banyak dominan ala aktaril holki ngatasnya nyak banyak manusia. Famahma nasa, dan ini kata beliau ini sangat banyak pemikiran kayak itu. Kalau sudah mempersepsikan sesuatu itu buruk, maka berarti semua yang ada di dalamnya itu buruk semua. Karena wadahnya itu adalah wadah yang seharusnya menjijikkan, maka berarti apa yang ada di dalamnya itu berarti menjijikkan semua, atau meskipun enggak gitu. Jangan-jangan misalnya Sprite misalnya dituangkan ke aqua, mereka menganggapnya itu adalah aqua dituangkan ke wadahnya Sprite, mereka menganggapnya itu Sprite karena menilai dari botolnya, padahal kan enggak, isinya enggak terpengaruh di sana. Famahma nasabta, maka bila nisbataki sampian al kalam ada keperkataan wasnat tahuban
nyambungake sampeyan huda ke kalam ila qailin dak ka orang sing ngucap hasunah se bagus fihi ing dalem qail i'tiqaduhum penapa penyangkana aktsarul khalqi qabilu maka narema pasera aktsarul khalqi huda ka kalam wa in kana sanajan badah penapa kalam batilan panikah batal. Ini yang terjadi, yang banyak terjadi. Kalau ada kesalahan, ada suatu perkataan dinisbatkan kepada orang yang itu adalah ia yakini orangnya itu bagus, ngefans kepada seseorang misalnya, seorang tokoh, seorang ustadz, seorang kiai misalnya, dia ngefans kepada tokoh tersebut, maka kalam yang datang darinya dianya anggap betul dia diterima semua, dianggap betul. Padahal wa in kana batilan, meskipun hal itu batil. Memang kayak gitu. Wa in asnatahu wan bila anisbatakin sampian huda ke kalam ilaman dak ke orang sa'a saya coba fihi dalam man i'tiqaduhum ponapa penyangkana keyakinan aktsarul khalqi raddu maka nolak pasir aktsarul khalqi huda keman wa in kana ban sanajan badah penapa kalam hakon panikah benar. Sebaliknya kalau memang kalam tersebut, pendapat tersebut dinisbatkan ke suatu tokoh yang mana tokoh itu dianggap jelek, tokohnya yang dianggap jelek, maka mereka menolaknya pendapatnya. Wa in kana hakon meskipun betul. Fa abadan ban salancengah ya'rifuna panika ngaoningin pasera aktsarul khalqi al haqqo ka kebenaran birijali tergantung dak ke tokoh, kelaban tokoh. Wala ya'rifuna banta ngaoningin pasera aktsarul khalqi arijal dak ka tokoh bil haqqi kelaban kebenaran. Wa huwa tining ya'riful haqqo birijal wa yatud dolali panika puncak kesesatan. Hadihi tining panika afatur raddi panika bahayana nolak. Ini maka kalau memang seperti itu persepsinya terhadap suatu pendapat, maka selamanya kata beliau mereka yang menilai sesuatu itu dari tokoh, menilai kebenaran itu dari tokohnya, dari siapa yang bicara. Wala ya'rifuna rijala bil haqqi, mereka tidak menilai tokoh itu benar atau enggak berdasarkan kebenaran, kan tidak pas itu. Wa huwa ghayatud dhalal, dan itu adalah puncaknya kesesatan. Hadihi afatur raddi, hadihi tining panika afatur raddi panika afatah nolak, bahayana nolak. Ini afat yang pertama tadi. Apa afat yang pertama? Yaitu mereka yang menolak semua. Pokoknya yang datang karena filsafat khuluqiyah itu campuran dari sesuatu yang benar dengan sesuatu yang salah, akhirnya dia menolak. Maka kalau menolak semua, maka berarti mereka telah menolak banyak kebenaran yang ada di dalamnya, atau meskipun tercampur dengan kesalahan. Seharusnya yang ditolak kesalahannya saja. Itu efeknya kalau terlalu kontra. Wes sekarang efeknya qabul, karena kemarin beliau saat wali amri itu, dan demi umurku kata beliau, sekarang banyak orang menyangka dia sudah ahli. Oh, kalau saya sudah ilmunya mapan, saya bebas mendengarkan dari siapa saja, membaca buku apa saja, dari ateis kayak, dari misalnya agnostik kayak, terserah dari siapa saja, dari liberal kayak, dari radikal, saya baca semua, karena kebenaran itu datang dari siapa saja. Padahal dia belum mapan ilmunya, belum tahu kebenaran itu seperti apa. Maka kalau kata beliau dia tidak selamat, masih selamat dari afat yang pertama, masih selamat dari afat yang pertama, khawatirnya dia tidak selamat dari afat yang kedua. Apa afat yang kedua? Ini afat yang kedua. Al afatul tsaniyatu tining afat nomor 2, afatul qabuli panika afatah neremah. Oh, diterima dari sana. Fa inna man nadhara
ini yang pro. Tadi yang afatnya kalau kontra. Kalau kontra keseluruhan ya kayak gitu afatnya. Ini afat kalau yang pro. Fa innaman maka saungkuna orang nadhara se ningalen pasaraman fi kutubihim dalam banyak-banyak kitab falasifah ka ikhwani sofa akati ikhwani sofa wa ghairihi ban selain ikhwani sofa faroa maka ningalen pasaraman ma ada kebareng mazajuhu se nyampor pasera ikhwani sofa huda kama bi kalamihim kalaban tebuna bikalamihim kalaban pendapat ikhwan sofa kalaban pendapat falasifah minal hikami dari banyak-banyak hikmah an-nabawiyati sebangsa kenabian wal kalimati banyak-banyak kalimat as-sufiyati sebangsa sufi warubama ban terkadang rubama stasana maka terkadang nganggep bagus paseraman hadaka al-hikam wal kalimat wa qabilah ban naremah paseraman hadaka al-hikam wal kalimat wa hasuna ban bagus i'tiqaduhu penapa i'tiqata man fiha dalam hikam wal kalimat fa yusari'u maka kencang paseraman ila qabuli batilihim de kana remah kebatilna falasifah al-mamzuji saya campur bihi ing dalem ma bi husni dhannin kelaban bagusnya penyangka hasola sehasil penapa husnudzon mimma dari barang ro'a seningalen pasaraman huda kama wastahsanah ban nganggep bagus pasaraman huda ka daka ma wadalika ban tining panika sikap nau istidrajin panika macam mah tahapan ilal batili daka kebatilan sedikit demi sedikit orang itu akan menuju ke kebatilan. Gimana? Jadi kalau kata beliau saya ulang dari awal biar nyambung pikirannya ini. Filsafat hulukiyah itu filsafat yang berkaitan dengan mengolah jiwa itu kebanyakan di dalamnya ada pendapat-pendapatnya Sufia atau bahkan dari sabda-sabda para nabi zaman dahulu. Intinya itu tercampur atau bahkan kitab-kitab yang saat ini yang tercampur antara kebatilan dan juga kesesatan. Atau kalau sekarang misalnya nonton video, nonton tayangan, nonton apa yang memang di dalamnya ada kebenaran, ada kesesatan yang tercampur semuanya. Maka kata beliau ini ya kayak kalau sekarang itu istilahnya buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Orang yang kontra itu pun juga terdampak bahaya. Orang yang pro yang menerimanya itu juga bahaya. Bahaya yang menolak keseluruhannya. Khawatirnya begini. Dia kalau menolak pokoknya ini kalau ada di dalam kitabnya orang yang salah, maka ini berarti semua harus kita tinggalkan. Maka berarti dia telah meninggalkan banyak kebenaran. Karena tidak semua karyanya orang yang salah itu di dalamnya itu penuh kesalahan, enggak. Bahkan di dalamnya banyak kebenaran-kebenaran. Kalau semuanya kita tolak, maka toh meskipun kebenaran itu sesuai dengan Al-Quran, kebenaran itu sesuai dengan hikayah-hikayah dari salaf, kebenaran itu sesuai dengan apa yang disabdakan para nabi, dia tolak juga. Atau semisal kata beliau, itu memang gak pernah diutarakan oleh siapapun. Para nabi gak pernah mengutarakan, para salafun saleh gak pernah mengutarakan. Yang pertama kali yang mengungkapkan itu memang orang-orang yang salah, bahkan orang kafir. Karena para falasifah di sini kan beliau mengkafirkan. Diutarakan oleh orang kafir. Maka kalau kita menyalahkan keseluruhannya, apa alasannya kita menyalahkannya? Kalau semisal itu sesuai dengan akal, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kenapa harus kita tolak? Nah, orang yang menolaknya itu kata beliau khawatirnya terjangkit bahaya yang ini. Sekarang kalau menerimanya, berarti kita harus menerima? Enggak, menerima pun itu juga
ada bahayanya. Gimana bahayanya? Ini kata beliau, fa inna man nadhara fi kutubihim ka ikhwani sofa wa ghairihi. Orang yang membaca kitab-kitabnya para sifah, seperti contohnya kitab-kitabnya ikhwani sofa dan selainnya, mereka di dalamnya menemukan kitab tersebut, mereka sadar kitab tersebut tercampur antara sabda-sabdanya para nabi dan juga kalimat sufi, ya, wejangan-wejangan kaum sufi. Di dalamnya itu tercampur antara kebenaran dan kebatilan mereka. Khawatirnya karena dia menerima, terpesona dengan kalam-kalam nubuah, kalam-kalam sufi, ya, dia terpesona dengan hal itu. Dia langsung berbaik sangka kepada orangnya yang menulisnya. Sehingga kalau dia sudah berbaik sangka kepada orang yang menulisnya, apa yang dia utarakan dianggapnya hal itu benar semua. Itu yang membahayakan. Wadzalika nau ustidrajin ilal batil. Itu adalah selangkah demi selangkah menuju kesesatan. Meskipun gak langsung sesat sekitar itu, karena memang yang dia diterima Al-Qur'annya, hadisnya, makalah-makalah dari para ulama. Tapi dia kalau menerima, akhirnya dia ngefans lah istilahnya kalau sekarang kepada orang yang menulisnya. Dan ia juga akhir-akhirnya ya terpengaruh juga. Itu banyak, nggak sedikit. Misalnya yang sejarah spesifik lah. Ini kepada Sultan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia baca karena memang itu ada yang nulis HTI dan memang ada penggiringan di dalamnya, penggiringan. Akhirnya habis membaca itu, ya dia bukannya malah dia, ya memang dia pertamanya ngefans kepada sultan yang disejarahkan itu, tapi akhir-akhirnya dia terpengaruh dengan ajakan-ajakan bagaimana kita istilahnya mendirikan khilafah baru, menentang pemerintahan yang sudah sah dan lain sebagainya. Itu akibat ya dari kita membaca kitab atau buku atau bahkan tayangan, kalau sekarang menonton tayangan yang di dalamnya ada percampuran antara kebenaran dengan kesesatan. Ya, belum saatnya gitu loh kan istilahnya, ya, belum saatnya kalau belum kita mengetahui tentang kebenaran. Khawatirnya sedikit demi sedikit ya kita terbawa, kalau diterima, terpesona, ya kita terbawa. Wali ajli hadil afati, ban karena panika bahaya, wajib az-zajru penapanya ke an mutalaati kutubihim, deka belajar banyak-banyak ke tapah falasifah. 5 karena barang fiha tetap di dalam mutalaatu kutubihim minal khotori, setengah dari bahaya, wal ghorori dan penipuan. Kama akati olehna barang yajibu sewajib saunuman penapa aja araksana orang la yuhsinu seta bisa penapa man seta ahli penapa man asibahata deka renang an mazalikis syututi nyeke dari tempat serawan terpeleset. Mazalik tempat rawan terpeleset, min an mazalikis syututi dari tempat terpeleset banyak-banyak pantai, tempat rawannya banyak-banyak pantai. Wajib akati seperti selayaknya orang itu harus mencegah orang yang tidak lihai berenang untuk dekat-dekat dengan lautan atau berdiam diri di tempat-tempat yang rawan. Ya kita pun juga harus maka wajib saunul khalqi penapah ajaga manusia an mutolaati tilkal kutubi dari belajar kadisa banyak-banyak kita. Kata di sini, sebagaimana orang yang tidak ahli renang diperingati, diwanti-wanti, jangan kamu dekat-dekat dengan lautan. Kalau orang-orang tua zaman sekarang cek semak-semak ke sereng misalnya, karena dia tidak tahu berenang masih. Ya maka kita pun juga harus menjaga orang agar dia tidak membaca kitab-kitabnya kitab-kitab yang tercampur antara kebenaran dengan kesalahan tersebut.
Karena itu adalah mazalik, tempat yang rawan, pinggir jurang istilahnya kalau sekarang. Orang yang nggak ahli ya jangan berada di pinggir jurang, bisa jatuh beneran. Sama orang yang belum ahli ya jangan membaca kitab yang tercampur aduk kayak gitu. Wa kama ban akati barang wajib saunus sibyani penapa masil hayati dari neku banyak-banyak olar wajib saunul asma'i penapa jaga banyak-banyak pamerang antakli titikal kalimatih dari campurna kadisa banyak-banyak kalimat. Wa kama banakati barang wajib alal muazimi ngatasé orang se andi cimat Allah ya masa dak kotu ce neku pasera muazim al hayata dak ka olar baina yaday waladihi antarana ada anak muazim at-tifli se nak kana keni ida alima bila oning pasera muazim andahu ce sangkuna waladihi sayat tadi panika rok norok panapa waladihi bihi kalawan muazim. Nah, sebagaimana kata beliau wa kama yajibu saunus sibyani an masil hayati, sebagaimana orang itu wajib menjaga anak-anak kecil dari menyentuh ular, memegang ular, wajib juga menjaga pendengaran dari mendengarkan kalimat-kalimat yang tercampur antara kebatilan dengan kebenaran. Begitupun juga orang yang pawang ular, muazzim itu qori'ul azaim, aslinya itu orang yang membaca azimat. Ya pawang lah kalau sekarang, orang yang punya azimat itu. Pawang orang yang memang biasa pegang-pegang ular itu ya jangan pegang-pegang ular di hadapan anaknya. Bahkan kalau kamu nonton Panji Petualang itu, dia waktu di mana di acara apa itu dia memang mengatakan ya saya tidak menganjurkan ke anak saya, bahkan melarang anak saya itu pegang-pegang. Bukan berarti kalau dia sakti anaknya juga sakti, enggak. Ya dan juga alasannya Panji karena kasihan ularnya juga karena dia tidak bisa memahami ular gitu, takut ditarik-tarik gitu. Lah ini sama halnya dengan orang itu muazzim, orang yang memang pawang ular, ya jangan mainan ular di depan anaknya. Ida alima nau saya tadi bihi. Kalau dia tahu anaknya kalau nonton bapaknya mainan ular, dia akan niru juga mainan ular juga. Wayadunu banyangka pasara waladi anahu cek sangkuna waladi mitluhu panika sepadana muazzim. Si anak kecil tadi anaknya itu menyangka, oh saya juga bisa kalau kayak itu. Kalau ayah saya bisa, ya saya juga bisa gitu pegangan ular. Bal bali wajib alaihi ngatas muazzim ayuhadzirahu daqatu muwati-wanti pasara muazzim hu dak kawaladi minhu dari masul hayya. Bi ayah darah kelaban qatu takok pasara muazzim huwa engki muazzim fi nafsihi dalam abadi muazzim wala yamassaha banta nekuk pasara muazzim hada ka hayya baina yadaihi ing dalam antarana ya ada waladi fakadzalika maka akati panika wajib alal alimi atas seorang alim arrosihi saya cerdas mithlu ki sepadana ma yajibu alal muazzim. Bahkan kata di sini orang pawang ular yang bijak itu seharusnya dia mewanti-wanti kepada anaknya, bahkan dia merasa takut sendiri kalau kepada dirinya sendiri saat ada anaknya. Seolah-olah dia memang takut pegang ular, padahal dia tidak takut kalau gak ada anaknya. Tapi kalau ada anaknya ya takut, jangan mainan ular. Seakan-akan dirinya takut, biar itu menjadi edukasi bagi anaknya. Oh ini kayak seperti ini berarti kalau ada ular ya jangan dipegang gitu loh. Ini wong ayah saya saja takut apalagi saya gitu. Ya, meskipun dia sebenarnya gak takut. Maka begitu pun juga orang alim ya seharusnya mewanti-wanti juga kepada pemikiran-pemikiran yang masih sobi ini, akal-akal yang masih sobi ini, orang yang masih awam ini tidak
mempelajari filsafat. Ya seharusnya gitu, orang-orang yang bijak ya gitu. Wa kama ban akade barang annal muazzimah ja songkuna muazzim al hadiqah se ahli ida akhadha inalaika ngala pasera muazzim al hayyat ada kaular wa mayyaza ban abitaaki panapa muazzim bainat tiryaki di dalam antarana penangkal atau kalau bahasa Madura itu mestekana ular, tiryak itu mestekana wasumi ban racon fastakhraja maka keluar minha dari hayya at-tiryak ka penangkal wa talah ban abatalaki pasera muazzim as-summah da ka racun falaisa lahu maka tada lahu kandi muazzim ayyasuha da kotu cerek pasera muazzim bitiryaki kalaban penangkan alal muhtaji ngatasé orang yang sebuto ilahi da ka tiryak. Begitupun juga tidak hanya itu, tapi ini dilanjutkan oleh beliau. Analoginya ini ternyata melanjut bahwa orang yang ahli ular yang bisa mengambil penawar, karena di dalam ular itu kan mengandung racun, ada mengandung penawarnya, ada mustikanya di dalam ular itu. Yang bisa membedakan antara racun dengan penawarnya itu, yang dia bisa fastakhraja minha at-tiryak, dia bisa mengambil penawarnya, penangkalnya, tapi wa abtalas summah, dia bisa menawarkan kepada racunnya, bisa yang menghilangkan racunnya. Maka saat dia bisa mengambil mestikannya itu, maka ya dia falaisa lahu ayyashuha bitiryak alal muhtaji ilaihi. Ya dia gak usah pelit-pelit kepada apa yang dia dapatkan. Oh ini bisa dibuat misalnya menyembuhkan orang misalnya. Ya maka kalau ada orang sakit, ya itu diberikan ke orang itu, gak perlu pelit. Oh ini datangnya dari ular, ini jangan dekat-dekat kamu. Ya bukan begitu, ini sudah disaring oleh kamu, gak usah pelit. Wa kadzalika ban ketika hadis-hadis muazzim as-sarrafu tining orang yang ahli emas. Anak itu saya teliti al-basiru saya ahli. Ida adholah bila memasuk pasera as-sarraf ya dahuda kata nang as-sarraf fi kaisi kollabi i dalam kantongah orang yang ahli nyampor emas. Wa akhraja ban keluar minhu dari kaisul kollab al-ibriz zada kemas al-khaliso murni. Wa taraha ban muang pasera sarraf azaifah ka masih palsu wal bahraji tegese palsu. Falaisa maka tada lahu kandi sarraf ayyashuha dak kotu cerek pasera sarraf bil jayyidi kalaban masih bagus al mardi se iterema alaman ing atas orang yahtaju se butuh ilahi ka iblis kadzalika panika ketika disa sarraf al-alimu tining orang alim. Begitupun juga yang dicontohkan beliau-beliau yang kemarin kan sarraf dengan muazzim dengan ularnya, sarraf dengan emasnya. Sarraf orang yang bisa membedakan antara emas asli dengan emas palsu. Bagi dia gak masalah bertransaksi dengan orang yang bahkan sering menyampur adukan antara emas asli dengan emas palsu, karena dia bisa mengambil emas yang asli meninggalkan emas yang palsu. Sekarang yang diutarakan beliau di sini, saat dia mendapatkan emas yang asli, gak ada tuntutan bagi dia harus pelit. Ini harus saya simpan karena saya dapatkan dari para penipu. Ya enggak, dia gak masalah, bahkan ya gak perlu pelit-pelit untuk memberikan hal itu kepada orang fakir, orang miskin yang membutuhkan. Ini sudah emas asli kok, ini sudah disaring oleh saya. Nah, keterusannya sama beliau, al fakiru tining orang fakir, al mutarru seputo ilal mali ka arta ida nafaroh bila buruh pasara fakir an qabuli dhahabi ka nerema emas, dia tidak mau menerima emas itu. Al mustakhraji saya keluar min kasil kollabi dari kantong orang yang saling nyampor, wajib maka wajib tambihu panapa makanya al fakir
Nah, ini kalau ada misalnya ada orang fakir blow on dia saat mau dikasih emas sama orang yang sorof tadi, sama orang yang ahli emas, dia bilang, oh enggak, saya enggak mau emas ini, karena emas ini kamu dapatkan dari orang yang ahli nyampur emas, saya enggak mau ini. Kalau sekarang lah katakan biar lebih ada orang ahli nyetak uang palsu, uang palsunya itu dicampur dengan uang asli. Akhirnya ada orang yang ahli membedakan mana uang asli mana uang palsu. Dia ambil uang-uang yang asli saja dari sana. Nah, dia ambil, dia ditukarkan, misalnya dia orang yang ahli nyetak uang palsu itu dia beli misalnya kepada ahli, orang yang bisa membedakan mana yang asli mana yang palsu. Tapi yang dia terima yang asli-asli saja. Lah saat dia mendapatkan yang asli-asli saja, mau dikasihkan kepada orang fakir, lalu orang fakir yang enggak mau, karena ini kamu dapatnya dari pembeli yang mana pembeli itu banyak uang palsunya dia di sana. Saya enggak mau. Maka kata di sini ya wajib tanbihuhu, harus istilahnya sekarang harus dikasih edukasi, harus diberitahu. Ala anna apa diberitahu bagaimana? Ala anna nafaratahu cek saungkuna buruna al fakir, gak maunya al fakir jahlun panika kebodohan mahdun saya murni, yaitu adalah kebodohan yang nyata. Kalau gak mau ke uang yang asli itu, huwa sababu hirmanihi, huwa tining nafratuhu, sababu hirmanihi panika sebab keterhalangna al fakir fa al faidata da ka faida allati setining faidah hiya engki fa allati matlabuhu panika barang secara al fakir. Lah hal itu adalah kebodohan yang nyata kata beliau, dan ini adalah sebab orang tersebut tidak mendapatkan faedah dari sesuatu yang ia cari sendiri. Orang fakir mencari uang, giliran ini mau ngasihkan uang yang asli, gara-gara ini sebenarnya saya dapatkan dari orang yang banyak uang palsunya, yang sering mencampur antara yang palsu dengan yang asli. Padahal sudah saya teliti mana yang asli mana yang enggak, mau saya kasihkan dia enggak mau. Alasannya karena didapatkan dari orang yang ahli nyampur. Maka ya kata beliau harus dikasih paham, ini orang ini harus dikasih paham bahwa kalau kamu gak mau ini ya kamu ini adalah sebuah kebodohan. Karena sebenarnya yang kamu cari ya ini, atau meskipun ini karena dia orang fakir tentunya nyari uang, ini adalah uang asli yang sudah saya deteksi, yang sudah dipilah mana yang asli mana yang palsu. Wa tahattama bantati wajib malah ta'rifuhu panapa ngajarin al fakir anna qurbal jiwari saungkuna semak berdampingan baina zaifi antarana palsu wajai diban barang asli la yaj'alu ta'atatiaki al jayyidah dak ka barang asli zaifan dak ka palsu. Kama la yaj'alu zaifa jaidan, kama kati barang la yaj'alu tak tetiaki penapa ma az-zaifah dak ka sepalsu jaidan dak ka asli. Harus dikasih tahu kepada orang awam itu, ya namanya orang awam ya enggak tahu logika kayak gitu. Tapi harus dikasih tahu, malah harus wajib tahatam ta'rifuhu, wajib mengajarinya bahwasanya sesuatu yang asli kalau berdekatan dengan yang palsu tidak malah yang asli jadi palsu, yang palsu jadi asli. Ya tidak seperti itu. Kalau barang asli dekat dengan orang yang palsu tidak menjadikan yang asli menjadi palsu. Begitupun juga sebaliknya, yang palsu tidak menjadikan yang asli itu palsu. Yang palsu tidak menjadikan yang asli itu palsu. Yang palsu tidak menjadikan yang asli itu palsu. Paham ya? Yang asli tidak menjadikan yang palsu itu asli gitu loh. Itu kan logika sederhana. Tapi orang awam khawatirnya gak paham itu. Kalau ada kebenaran bercampur dengan kebatilan, gak lantas kebatilan itu menjadi benar lantaran dia bergabung dengan kebenaran, dan juga yang kebenaran itu tidak lantas menjadi kebatilan gara-gara bergabung dengan kebenaran. Ada semisal aliran sesat menyusun logika dari Al-Quran, hadis, kesimpulannya keliru. Apa hadisnya keliru juga? Ya enggak. Hadisnya benar.
Ada orang Wahabi misalnya, oh nggak boleh maulidan itu, nggak boleh tahlilan, itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah. Ngutip hadis itu. Apa kullu bid'atinnya dolalahnya itu keliru? Ya enggak lah, itu hadis, itu betul. Enggak lantas hal itu karena bercampur dengan kesimpulan tadi maulid nggak boleh itu akhirnya pas keliru, ya enggak. Nah, itu yang seharusnya. Lah kalau misalnya kullu bid'atin dolalahnya sudah diambil, lantas saya sampaikan lalu kamu nggak mau, ini kan yang sering dipakai Wahabi. Ya enggak begitu. Itunya tetap benar. Sama halnya ada ahli emas sudah mengambil emas yang asli mau dikasihkan kepada orang fakir, kemudian orang fakirnya itu gak mau karena ini diambil dari orang yang ahli nyampur emas. Maka kata beliau itu harus dikasih edukasi bahwasanya kalau ada emas yang asli digabungkan dengan emas yang palsu, tidak lantas yang palsu itu menjadi asli, tidak lantas yang asli itu menjadi palsu. Ya kayak gini lah, kayak gini. Ya sama, ini kan hampir liburan juga. Ya di luaran, ya misalnya kamu nemu teman-teman kamu, ya namanya orang itu ya tercampur antara kesolehan dia dengan antara kebaikan dia, kebijakan dia dengan kebejatan dia itu tercampur. Tidak lantas gara-gara dia itu bejat, akhirnya semuanya bejat, semuanya enggak. Tidak lantas dia misalnya bijak, ya semuanya bijak, ya enggak. Ada sisi bejatnya, ada sisi bijaknya di luar itu. Harus objektif menilai. Fakadzalika qaruba. Fakadzalika maka panika tetap ketika disa kurbal jiwar baina zaif wal jayyid qaruba kurbul jiwari tining semaang berdempetan bainal haqi antara barang saya bener wal batili ban barang saya lopot la yaj'alu ta'tadiyaki al haq panapa qurbul jiwar al haq pada kebenaran batilan dek kesalahan kama kati barang la yaj'alu ta'tadiyaki panapa ma al batilah dek kebatilan hakon dek kebenaran. Ya begitu pun juga sama kayak gitu, emas yang asli saat bercampur dengan emas yang palsu ya tidak menjadikan yang palsu ini asli, tidak menjadikan yang asli itu palsu. Begitupun juga sesuatu yang benar perkara hak bila bercampur dengan batil tidak menjadikan yang batil ini hak, tidak menjadikan yang hak ini batil gitu. Fahada tining panika migdaruma panika korna barang aradna se ngarepake pasara kaula zakar senutur huda kama min afatil falsafati dari bahayana falsafat wa ilatiha ban kelerona filsafat. Ini apa ulasan saya tentang filsafat. Ini lama ya, kita bahas ini saja berapa episode tentang filsafat itu. Baru sampai kepada al-qaul fi madhabit ta'lim wal ghailati. Karena ini kan awalnya saat beliau ini kalau kamu masih ingat, ini kan adalah asal mula dari beliau yang tidak mempercayai segala hal di dalam jiwa beliau. Fi maqamil hal. Sampai kepada indrawi, sampai kepada awail. Beliau tidak percaya. Akhirnya sampai beliau menemukan obatnya. Dan beliau merumuskan bahwasannya pencari kebenaran itu ada 4. Apa itu? Adalah mutakallimun, falasifah, batiniyah dan juga sufiyah. Nah, kita kemarin-kemarinnya sudah membahas apa mutakallim, sudah membahas tentang falasifah, baru selesai sekarang pembahasan falasifah ini, para filsuf. Baru berikutnya itu adalah madhabit ta'lim, batiniyah dan juga sufiyah. Itu adalah yang akan diulas sama beliau. Nah, ini lumayan banyak berarti tentang falasifah. Alhasil dari sini berarti beliau sangat objektif dalam memahami filsafat. Tidak ditolak sepenuhnya, enggak. Bahkan beliau masih merinci. Dan kita telah mengetahui bagaimana beliau belajar filsafat selama bertahun-tahun. Dan beliau merinci. Oh, ada filsafat tentang riyadiyat, ada mantikiyat, ada ilahiyat, ada tabiiyat dan juga
riyadiyat dan juga khulukiyat, sia-siat lah itu. Dan kalau misalnya yang banyak kesalahannya, oh itu di ilahiyat. Oh kalau riyadiyat nggak ada alasan kita untuk menolak, kita terima saja. Oh tobiyat begitu pun juga, tobiyat itu sama kayak kedokteran, nggak perlu kita tolak. Hanya saja memang yang perlu digarisbawahi kata beliau, intinya kita harus menyadari bahwasanya sesuatu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang menyembuhkan itu adalah resep obatnya, enggak. Bukan berarti yang memiliki kekuasaan itu adalah tabiat dari barang-barang itu, enggak. Sifat dari barang-barang itu enggak, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sia-siat, beliau tidak ada menolaknya. Atau juga di sini tentang khulukiyat, di sini dikasih warning sama beliau karena di sini adalah ada pencampur adukan antara kebatilan dan juga kalam-kalam sufi, kalam nubuah, hikmah nubuah dan lain sebagainya. Itu. Jadi sangat objektif lah beliau dalam menilai filsafat. Dan ini juga menjadi tamparan bagi mereka yang menganggap Imam Al-Ghazali menolak sepenuhnya filsafat. Ya enggak, ini buktinya. Beliau sangat memperinci dan kalian mungkin sebelum belajar mungkin nggak tahu perincian filsafat kayak gini. Taunya ya filsafat itu jelek, taunya filsafat itu membingungkan dan ini dan lain sebagainya. Ternyata ini beliau rumuskan sesimpel ini.